إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini, di hari yang berbahagia, di hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, bukan ketakwaan yang hanya sebatas pengakuan atau ketakwaan yang hanya batas di lisan, namun ketakwaan yang dibangun di atas pengagungan dan kecintaan kepada Allah dan juga takut dan khawatir terhadap azabnya. Itulah hakikat ketakwaan, yang mana ketakwaan merupakan kunci kesuksesan seseorang di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kesempurnaan agama Islam, bahwasanya agama Islam tidak hanya memerintahkan yang ma'ruf saja, namun juga Islam dengan kesempurnaannya mengajarkan kepada umatnya untuk menghindari larangan-larangan dan dosa-dosa. Itulah hakikat kesempurnaan dan paripurnanya agama Islam. Dan di antara bentuk larangan Islam dan juga bentuk perhatian agar kaum muslimin terjauhkan daripada penyakit hati yang bernama hasad. Kita ketahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara penyakit-penyakit hati amat sangat banyak tentunya. Di antara penyakit hati yang harus kita jauhi yaitu adalah penyakit hasad, dengki, iri, yaitu sebagaimana yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan tentang apa itu hasad. Beliau mengatakan hasad ada al-bughdu wal karahah lima yarahu min husni halil mahsud, yaitu seseorang benci, tidak suka ya terhadap kondisi orang yang dia hasati. Artinya sebatas seseorang tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, maka dia sudah terjatuh kepada hasad. Sama saja walaupun dia berharap nikmat tersebut hilang dari orang lain atau berpindah kepada dirinya, maka kata Syekhul Islam, hanya mujarrad seorang itu benci, tidak suka terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain berupa nikmat, maka seseorang itu sudah masuk kepada hasad. Dan hasad, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya akan merusak hati-hati kita.
Hasad tentunya bukan hanya pada perkara-perkara dunia saja, terkadang kepada perkara akhirat juga kadang kita hasad. Orang yang hasad biasanya adalah orang yang selevel, yang setara, sepadan, sehingga seorang menuntut ilmu pun terjadi hasad kepada seorang penuntut ilmu. Bahkan seorang ustadz sekalipun dia hasad kepada ustadz yang lainnya. Seorang ulama pun hasad kepada ulama yang lainnya. Maka bukan hanya pedagang bakso, soto yang dia hasad kepada pedagang bakso dan lainnya, namun di kalangan penuntut ilmu pun terjadi penyakit hasad, benci, iri, tidak suka ketika orang lain mendapatkan nikmat. Oleh karenanya penyakit hati ini perlu kita jauhi, karena bahaya hasad, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang akan menjangkiti hati seseorang. Di antara bahayanya adalah bahwasanya hasad akan menggerogoti kebaikan-kebaikan orang tersebut. Manakala ada orang yang hasad, maka sejatinya dia akan hilang kebaikan-kebaikannya tatkala dia hasad kepada orang lain. Seperti Syekh Utsaimin mengatakan, kalnar, ya, seperti api yang melahap, hatab, yaitu kayu bakar, maka lambat laun kayu itu akan habis ditelan oleh api. Maka begitu jugalah orang yang hasad, lama kelamaan kebaikan dia yang sudah dia tanamkan hilang dan berkurang karena sebab dia hasad kepada orang lain. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata di antara hasad yang kita ketahui, ada hasad yang terpuji, ada hasad yang diperbolehkan. Bahkan hasad ini pun terjadi di kalangan para sahabat, yang mana Nabi SAW pernah bersabda, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama adalah rajulun atahu Allahu malan fasallita alaihi ala halakatihi minal haqq, yaitu boleh kita hasad kepada seseorang yang Allah berikan harta kepadanya, kemudian dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihabiskan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh hasad kepada orang ini. Hasad di sini yang bernamakan yaitu dengan ghibthah, yaitu seseorang hasad dengan kebaikan orang lain dan dia berharap seperti orang lain. Dia berharap seandainya saya memiliki harta seperti fulan yang bisa menginfakkan, membuat masjid, membangun pondok pesantren, membuat tempat-tempat pembelajaran yang di sanalah pusat disebarkan agama Islam, maka dia pun mendapatkan amalan kebaikan, amal jariah, maka kita boleh hasad sama dia. Yang kedua adalah rajulun wa rajulan atahu Allahul hikmata, yaitu seseorang yang Allah berikan ilmu, hikmah, kemudian dia yu'allimuhu, kemudian dia ajarkan ilmu tersebut, ya, yaitu seseorang Allah berikan ilmu, pemahaman dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia ajarkan kepada orang lain, maka kita boleh hasad sama orang yang semacam itu. Sebagaimana dahulu, bagaimana persaingan para sahabat, kita mengetahui bagaimana sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika diserukan adanya jihad, maka Umar dia berusaha untuk menginfakkan separuh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia bergumam, saya akan mengalahkan, kali ini mengalahkan kebaikan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Umar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Maka Umar mengatakan, separuh harta yang aku miliki aku tinggalkan untuk anak istriku. Kemudian datang giliran Abu Bakar, diminta oleh Nabi SAW, diberikan motivasi untuk berinfak, maka Abu Bakar pun mengeluarkan seluruh hartanya
untuk dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun mengatakan, apa yang engkau mada taraktum li ahli baitikum, apa yang engkau tinggalkan untuk keluarga engkau wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, Allahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya aku tinggalkan untuk mereka. Allahu Akbar. Akhirnya Umar pun mengatakan, demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan kebaikan Abu Bakar Siddiq. Lihat bagaimana Umar bin Khattab berusaha untuk meniru kebaikan Abu Bakar. Dia iri, dia ghibtah, ingin mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Namun dia tetap kalah dengan Abu Bakar. Begitu juga contoh yang lain para sahabat. Mereka mengadu kepada Nabi SAW, sahabat-sahabat yang miskin. Mereka mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Ya Rasulullah, telah pergi orang-orang kaya membawa pahala yang banyak. Mereka salat, kita pun bisa salat. Mereka berpuasa, kita pun juga berpuasa. Akan tetapi mereka apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bisa bersedekah dengan harta-harta mereka, sementara kami tidak bisa ya Rasulullah. Lihat bagaimana para sahabat mereka yang miskin iri dengan sahabat yang kaya raya agar bisa seperti mereka dalam amal. Mereka ingin berinfak, namun mereka tidak memiliki harta. Karena ketika itu sahabat hanya berpikir infak itu hanya dengan harta. Namun ternyata Nabi SAW mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian agar kalian juga bisa bersedekah? Maka Nabi mengatakan, inna likulli tasbihatin sadaqah. Ketahuilah, setiap ucapan tahmid alhamdulillah atau tasbih subhanallah, walikulli tahmidatin sadaqah, walikulli takbiratin sadaqah, setiap ucapan takbir Allahu Akbar itu merupakan sedekah. Maka para sahabat yang miskin pun mereka kembali dengan kondisi hati yang gembira karena bisa mengalahkan atau setidaknya menyaingi pahala sahabat-sahabat yang kaya raya. Mereka pun pulang ke rumah dan mengamalkan zikir-zikir yang Nabi SAW ajarkan. Namun dia tidak lama kemudian sahabat yang miskin ini pun datang kembali kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ternyata mereka sudah tahu amalan ini ya Rasulullah. Lalu bagaimana kami bisa mengalahkan mereka? Maka Nabi mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karenanya hendaklah kalian saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kita boleh hasad, kita boleh ghibtah kepada orang-orang yang mereka memiliki banyak kebaikan. Ketika kita melihat teman kita lebih unggul, dia lebih mudah menghafal Al-Quran, dia lebih mudah menerima ilmu, maka bermintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan seperti dia. Kita boleh meniru dia. Inilah iri yang dianjurkan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sebaik-baik umat adalah umat Nabi SAW, yaitu para sahabat. Bagaimana mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha, setelah kita mengetahui ada hasad yang tercela dan kita berusaha menjauhi penyakit hasad tersebut, dan juga ada hasad yang terpuji
yaitu ghibtah. Yang ini perlu kita tiru dan contoh untuk kita amalkan di keseharian kita. Karena hakikatnya orang yang hasad, jemaah, orang yang hasad, dengki, hakikatnya adalah dia tidak percaya dan tidak yakin, bahkan menolak ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hasad artinya tidak percaya dengan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mengharapkan seperti orang lain, bahkan dia iri, ingin mendapatkan seperti apa yang ada pada orang lain, padahal nikmat tersebut Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Maka ketika ada orang hasad, ingin seperti orang lain dan berharap nikmat itu hilang dari orang lain, maka hakikatnya dia tidak menerima ketetapan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena sebagaimana usaha dia banting tulang untuk meraihnya, ketika Allah menakdirkan dia tidak mendapatkan hal tersebut, maka selama-lamanya dia tidak akan pernah dapat. Dan sebaliknya, apa yang seseorang dia tidak inginkan, dia tidak harapkan, namun Allah telah takdirkan, maka sejauh apapun dia menghindar, takdir itu Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan. Maka ketika kita timbul dalam hati kita hasad, iri dengan orang lain, maka ingatlah hadis-hadis Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan, ya, yaitu apa? Di antara man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, atau di antara hadis Nabi SAW, ya, di antaranya adalah Nabi menyebutkan kita diperintahkan untuk mencintai, ya, kita diperintahkan apa? Mencintai sesuatu kepada orang lain sebagaimana kita inginkan kepada diri kita sendiri. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ma yuhibba li nafsihi. Kita diperintahkan untuk mencintai, menyukai apa yang ada pada orang lain sebagaimana kita cintai nikmat tersebut ada pada diri kita. Dan ini termasuk kesempurnaan iman seseorang. Namun manakala seseorang yang hasad justru bertolak belakang dengan hadis ini. Kita diperintahkan ketika orang lain senang mendapatkan nikmat, kita pun berasa senang. Namun orang yang hasad sebaliknya, orang lain mendapatkan nikmat, kita pun dada kita sempit, tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kita berusaha untuk senantiasa ghibtah kepada orang-orang yang lebih dulu, ya, dalam mendapatkan kebaikan dan melakukan kebaikan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allahumma ja'alni minhum, semoga Allah jadikan aku seperti mereka, ya, dan juga berkahilah mereka dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka ada padanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر